Unit Kerja SDN Kapuk 06 Pagi, Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat dengan NIM PPG 1201 22 26 06 sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua LPTK Universitas Negeri Gorontalo. Pada hari ini saya berkesempatan untuk melakukan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 5 dengan tema 1, subtema 3, pembelajaran 2 yang dilaksanakan pada hari ini tanggal 13 Juni 2023. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Miss. Alhamdulillah baik. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita seperti biasa berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Oke, minta Indah atau kelas seperti ini doanya. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Untuk hari ini, Miss tanya dulu, kamu hari ini ada yang tidak masuk? Masuk. Oke, sebelum kita nyanyikan lagu nasionalisme. Lagu nasional yang akan kita nyanyikan adalah Satu Nusa Satu Bangsa. Oke, kita lihat tayangannya dulu. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka. Nah, tadi kita sudah menyanyikan lagu nasional. Apa sih gunanya kita menyanyikan lagu nasional? Untuk apa? Supaya menimbulkan rasa apa? Iya, cinta tanah air pada bangsa Indonesia. Oke. Sekarang Miss mau tanya nih, kemarin sebelum kita masuk materi hari ini, Miss mau tanya nih, ingat nggak kalian dengan materi yang kemarin sudah kita pelajari? Oke, good job. Materi apa sih yang sudah kita pelajari minggu lalu? Macam-macam manusia. Good job. Macam-macam otot manusia. Otot manusia itu ada apa aja sih? Otot polos, otot murid, otot jantung. Oke, otot polos, otot murid, dan otot jantung. Nah, bagaimana sih cara kita menjaga otot tersebut? Apa yang harus kita lakukan nih? Pastinya olahraga. Oke, olahraganya yang seperti apa ya? Setidaknya seminggu 3 atau 2 kali. Bisa pagi, bisa sore. Lalu ada apa lagi cara menjadinya supaya otot kita itu tetap terjaga, tetap sehat? Mengkonsumsi makanan yang bergizi. Buah-buahan, sayur mayur, apa lagi? Karen, seperti apa cara kita menjaga kesehatan otot kita? Menghindari gerakannya membebani kerja otot. Membebani itu berarti yang kerja berat. Misalnya kalian nih ngangkut meja, ternyata mejanya berat. Kalau kita ngangkut barang itu kan tapi kita menggunakan otot. Kalau kita nggak kuat berarti harus membutuhkan bantuan orang lain supaya ototnya kita tetap terjaga. Ini kebutuhan cairan tubuh. Cairan tubuh itu kita dapat dari mana sih? Air putih. Sehari minimal berapa liter yang kita konsumsi? 2 liter. Itu dari pagi sampai malam. Setidaknya kita konsumsi. Materi pembelajaran hari ini akan kita pelajari tema 1, organ gerak hewan dan manusia, dengan subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran 2. Oke. Jadi kita
supaya tercapai proses pembelajarannya. Yang pertama, nanti Miss akan tayangkan sebuah video pembelajaran. Video pembelajarannya itu berhubungan dengan kelainan organ gerak pasif tulang dan bagaimana cara kita menjaganya. Yang kedua, kalian nanti akan membuat model sederhana kelainan organ gerak pasif pada tulang. Nanti Miss akan undi. Nanti jadi dari setiap kelompok akan berbeda membuatnya. Kelainan organ tulang apa aja yang akan kalian buat menggunakan plastisin. Yang ketiga, ada sebuah tayangan video pembelajaran yang menjelaskan tentang pokok pikiran. Dan yang keempat, kalian presentasikan hasil dari menganalisis atau mengidentifikasikan pokok pikiran yang sudah kalian kerjakan. Dan ini semua nanti akan tertera di dalam LKPD yang akan dibagikan ke masing-masing kelompok kalian. Biar semangat terlebih dahulu, Miss mau tepuk semangat dulu deh. Tepuk semangat. 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 Yes. Oke. Semangat hari ini ya. Tampilkan gambar. Kira-kira dari gambar ini apa sih yang kalian bayangkan yang untuk gambaran ini? Di slide PowerPoint ini, gambaran yang seperti apa sih yang kalian lihat? Membungkuk, apa yang membungkuk, Karen? Oke, ada gambar nenek dan kakek yang jalannya membungkuk. Kenapa sih jalannya membungkuk sedangkan kalian itu tidak? Karena tulangnya yang udah kaku. Karena tulangnya yang sudah kaku atau kropos. Lalu? Oke, karena faktor usia udah lanjut dari usia. Kakek nenek kalian adalah yang sudah seperti ini? Ada? Ada? Oke, berarti kalau ada, berarti sama nih gambarannya seperti ini. Tadi dikarenakan pengeroposan pada tulang kakek dan neneknya, makanya jalannya membungkuk. Nah, perhatikan sikap duduk kalian. Kira-kira sikap duduk kalian itu yang seperti ini baik atau tidak? Tidak. Kenapa tidak baik? Karena apa Asya? Bisa terjadi ya, bisa terjadi pembungkukan tulang. Coba posisi duduknya berarti yang seperti apa sih yang kalian supaya tulangnya itu terjaga? Nah, kalau duduk seperti itu, nanti kesehatan tulangnya akan terjaga dengan duduk di posisi yang baik dan benar. Sebelum masuk ke materi, Miss akan bagikan bahan ajar ke kalian. Bahan ajar ini berupa materi yang akan kita pelajari hari ini tentang kelainan organ gerak pasif pada tulang dan pokok pikiran. Kalian bisa sekalian baca di bahan ajar yang sudah Miss bagikan. Miss akan bagikan bahan ajar ini dengan kelompok kalian masing-masing. Oke? Masing-masing sudah dapat bahan ajarnya. Kalian silakan buka bahan ajarnya. Nah, itu ada materi yang akan kita pelajari hari ini. Materi yang kali ini akan kita pelajari tentang kelainan organ gerak pasif pada tulang dan pokok pikiran. Nah, kita lihat tayangan video yang akan ditampilkan. Nah, kalian simak terlebih dahulu. Kelainan pada organ gerak pasif tulang dan cara menjaganya. Oke, sekarang kita lihat tayangan video berikut ini. Kita akan mempelajari kelainan dan cara mencegah organ gerak. Kelainan pada sistem organ gerak yang pertama adalah kifosis.
Dua, kifosis, skoliosis. ada skoliosis, Tiga, lordosis. ada lordosis, Empat, osteoporosis. osteoporosis, Yang lima, tetanus. ada tetanus, Enam, atrofi. atrofi, Tujuh, kakuleher atau kaku stif. leher, Delapan, hipertrofi. hipertrofi, Sembilan, fisura. ada Dan yang fisura, terakhir adalah ada fraktura. fraktura. Ada Di beberapa kelainan pada sistem kelainan gerak. pada sistem pergerak yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah kifosis, yaitu kelainan tulang belakang yang melengkung ke arah Kifosis, kelainan tulang belakang sehingga melengkung pada ke kita arah dan belakang. juga punggung. Kedua, skoliosis, Kedua, ada yaitu skoliosis. kelainan tulang belakang melengkung menyerupai huruf S. Ketiga, lordosis, Ketiga, ada kelainan lordosis. tulang belakang melengkung ke arah depan. Keempat, osteoporosis, Yang yaitu keempat, ada pengaturan tulang osteoporosis. yang disebabkan oleh kekurangan kalsium dan fosfor Pengaturan pada tulang tulang. yang Biasanya disebabkan oleh menderita kekurangan kalsium. mempunyai umur lanjut. Selanjutnya adalah fraktura, Ada yaitu fraktura kelainan tulang berupa patah tulang yang yang biasa kita disebabkan sebut oleh patah tulang. bisa disebabkan karena kecelakaan maupun terjatuh. Selanjutnya adalah fisura, yaitu Ada kelainan fisura. tulang berupa retak tulang Yang biasanya yang kita bilang disebabkan retak oleh tulang. benturan ataupun kecelakaan. Selanjutnya adalah tetanus, berupa kecet Ada otot tetanus, yang disebabkan oleh kejang benturan otot. dan infeksi bakteri Clostridium Karena disebabkan tetani oleh infeksi yang bakteri. mematikan. Bahkan tetanus juga dapat menyebabkan kematian. Kaku leher merupakan kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Kaku leher juga dapat disebabkan karena salah bantal saat tidur, sayur dan buah-buahan Oke, ada cara menjaganya. yang di dalamnya Pertama, kita harus terkandung makan sayur dan buah-buahan. nutrisi dan kalsium yang cukup serta menjaga cairan tubuh dengan minum air putih 6 gelas 1 hari. Yang kedua, kita harus rajin berolahraga minimal 3 kali dalam 1 minggu. Olahraga dapat menyehatkan tubuh dan dapat memperkuat otot dan tulang. Dan yang terakhir adalah kita harus melaksanakan atau melakukan istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup dapat mengembalikan kondisi tubuh yang semula lemas atau lelah dapat menjadi lebih optimal sehingga tubuh kita menjadi fit kembali. Ada apa aja sih tadi kelainannya? Kifosis, skoliosis, lordosis, osteoporosis, ada fraktura, ada fisura, ada tetanus. Kalau fraktura itu disebabkan karena apa sih? Kenapa bisa terjadinya kelainan fraktura? Iya, karena karena seperti apa itu fraktura kelainannya? Patah tulang. Lalu misalnya nih, Fitri, posisi duduknya, nah seperti ini, membungkuk. Berarti posisi duduk Fitri termasuk apa? Kifosis atau lordosis? Ya, membungkuknya ke arah. Oke, lanjut. Ada apa lagi tadi? Kalau yang berkaitan dengan gambar sebelumnya, tadi kakek sama nenek, kan katanya tadi tulangnya membungkuk karena darahku ada pengeroposan. Berarti kelainannya apa namanya? Osteoporosis. Oke, tadi cara menjaganya dengan cara apa supaya kesehatan tulang kita terjaga? Gimana, Karen? Memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Lalu ada apa lagi? Makan sayur dan buah. Ada. Lalu ada apa lagi? Cara menjaga kesehatan tulang kita. Istirahat ya, cukup istirahat.
Miss akan tayangkan video tentang pokok pikiran. Kalian bisa lihat tayangannya. Setiap paragraf pasti memiliki pokok pikiran. Tahukah kamu bagaimana cara mencari pokok pikiran dalam sebuah paragraf? Kali ini kalian akan belajar cara mencari pokok pikiran dalam sebuah paragraf. Pokok pikiran adalah inti dari pembicaraan dalam sebuah paragraf. Pokok pikiran terkandung di dalam kalimat utama. Bagaimana cara menentukan kalimat utama dalam sebuah paragraf? Ingat rumus ABC. A. Awal paragraf. Kalimat utama terdapat pada awal paragraf penting. B. Belakang paragraf. Kalimat utama terdapat pada bagian belakang paragraf induktif. C. Campuran. Kalimat utama terdapat pada awal dan akhir paragraf induktif. Jadi dapat disimpulkan Paragraf reduktif berarti berada di awal, paragraf induktif berada di belakang paragraf. Paragraf campuran berarti bisa di awal dan di belakang paragraf. Perhatikan paragraf berikut ini. Nah, Dapatkah kamu paragraf menemukan kalimat utamanya? Paragraf tersebut terdiri atas pikiran yang ada di dalam paragraf. Ada dua cara menentukan pokok pikiran dalam kalimat utama. Satu, ambil seluruh kalimat utama sebagai pokok pikiran karena pokok pikiran terkandung dalam kalimat utama. Dua, Ada pokok pikiran ciri makhluk hidup adalah bergerak. Bergerak adalah ciri makhluk hidup. Itu tadi penjelasan dari pokok pikiran. Apa sih pokok pikiran itu? Iya, inti pembicaraan dari sebuah paragraf. Berdasarkan paragrafnya dibedakan menjadi berapa sih? Tiga. Ada paragraf apa aja? Induktif, campuran. Jika induktif berarti berada di awal. Induktif akhir atau belakang. Campuran berarti berada di awal dan di akhir. Tadi ada beberapa paragrafnya. Lalu cara menentukannya supaya kita tahu nih ini pokok pikirannya. Bagaimana sih cara kita menentukannya? Ya, paling utama yang kita lakukan pertama kali baca. Kalau kita tidak baca teks bacaannya, kita tidak akan menemukan pokok pikirannya. Lalu yang kedua, iya, baca setiap kalimatnya. Dalam satu paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Jadi kalian harus baca terlebih dahulu setiap paragrafnya, setiap kalimat. Lalu, ya lanjut. Iya, tandai informasi-informasi penting yang tadi kalian baca dari setiap paragraf. Lalu, kenali kalimat penjelas. Lalu, Dari setiap penemuan pokok pikiran. oke. Lalu, cara itu tadi beberapa cara untuk menentukan pokok pikiran. Kita breaking terlebih dahulu, gerak dan lagu, tiki-tiki, bam-bam-bum. Kalian bisa ikuti dari tayangan slide berikut ini. Bilang
LKPD ini lembar kerja yang akan kalian kerjakan dari masing-masing kelompok, misalkan bagikan. Di dalam LKPD ini ada tata cara nanti kita akan mengerjakannya dan kegiatan apa yang akan kita kerjakan. Kita akan bagikan terlebih dahulu sesuai dengan kelompok kalian. Masing-masing sudah dapat LKPD-nya? Di LKPD ini, nah, kalian buka LKPD-nya, sudah? Di LKPD ini ada petunjuk pembelajarannya. Sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya, pastinya kalian berdoa terlebih dulu. Lalu kalian pastikan mengisi identitas. Di sini ada kolom identitas, nama kelompok kalian, ketuanya siapa, dan berisikan anggota dari kelompok kalian. Kalian harus tulis lengkap identitasnya. Selanjutnya, sebelum mengerjakan LKPD, baca terlebih dahulu apa perintah dari kegiatan tersebut supaya mudah untuk menjawabnya. Kerjakan jawabannya dengan tepat. Kalau sudah, kurang lebih ya. Di kegiatan satu ini, coba dibaca perintahnya, suruh minta apa sih di kegiatan satu ini? Perintahnya di kegiatan satu, kalian di awal-awal pembelajaran materi sudah dijelaskan dan menonton tayangan video pembelajaran tentang kelainan organ gerak pasif pada tulang dan cara menjaganya. Kalian bisa menganalisis tabel yang berisikan gambar kelainan organ gerak pasif pada tulang. Ini ada gambar 1 sampai. Setelah kalian mengerjakan kelainan organ gerak, kalian jawab bagaimana sih cara kita menjaga kesehatan tulang kita. Tadi di tayangan video sudah dijelaskan cara kita menjaga kesehatan. Nah, masih di kegiatan 1 di halaman selanjutnya, kalian akan praktek membuat model sederhana alat gerak, model sederhana kelainan organ gerak pasif pada tulang dengan menggunakan plastisin. Kalian sudah bawa masing-masing alat dan bahannya? Ya. Oke, nanti saat membuatnya ini, Miss akan kocok, Miss akan edit setiap kelompok, jadi tidak sama dapatnya apa yang dibuat. Oke, kalau sudah, nanti kalian presentasikan hasil dari kegiatan 1 yang sudah kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Lanjut dengan kegiatan kedua. Nah, di kegiatan 2 ini ada teks bacaan yang berjudul apa? Ya, posisi sikap duduk yang benar dan sehat. Ada teks bacaannya. Kalian akan menentukan pokok pikiran dalam peta konsep. Kalian analisiskan, tuangkan dalam peta pikiran. Ini masih di kegiatan kedua. Dengan judul masih sama tadi, posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Kalian presentasikan kembali kegiatan kedua yang sudah kalian kerjakan bersama kelompok. Di sini ada yang bertanya tentang tugas LKPD-nya? Ya, sama? Oke, bisa untuk dimulai kerjakan LKPD. Diskusi dengan teman.
skoliosis. Ya, dosis ya, ingat. Oke, kelompok indah mendapatkan lordosis. Jadi nanti membuat lordosis traksinya. Oke, membuat skoliosis. Buat masing-masing anggota tubuhnya dulu. Kalau udah baru disatukan, tunggu tubuhnya dulu. Ya, semuanya siap untuk dipresentasikan? Siap. KPD-nya sudah diisi semua? Sudah. Sederhananya sudah jadi? Sudah. Satu terlebih dahulu untuk maju mempresentasikan. Yang lainnya silakan simak temannya yang sedang presentasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok The Six Smart Warrior akan mempresentasikan hasil karya kelainan tulang belakang kami yang salah sehingga menyebabkan badan membengkok seperti huruf S yang disebut skoliosis. Kedua, gambar di samping adalah kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang yang disebut kifosis. 3. Gambar di samping adalah kelainan tulang yang menimbulkan karaf. Berikut pokok pikiran dari masing-masing paragraf pada peta pikiran yang telah kami buat. Pokok pikiran paragraf 1. Pak Budi mengeluh tentang sakit punggung, sering pegal dan nyeri. Pokok pikiran paragraf 2. Berbagai posisi tubuh yang tidak tepat dapat mengakibatkan otot-otot tertentu bekerja secara berlebihan. Pokok pikiran hasil karya kelainan organ gerak. Skoliosis, kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini menyebabkan badan membentuk huruf S. Osteoporosis adalah kelainan tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tidak mampu menyerap kalsium. Skoliosis adalah salah satu kelainan yang menyebabkan tulang belakang membentuk huruf S. Hal ini terjadi karena sikap duduk yang salah. Kegiatan 1. Siklosis, kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S. Kedua, sikap duduk karena ini seperti melengkung ke arah belakang yang namanya kifosis, kelainan tulang belakang melengkung ke arah belakang. Kifosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang membungkuk sehingga tulang belakang menjadi membengkok ke belakang. Skoliosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah dan menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S. Osteoporosis adalah kelainan tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Skoliosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S. Jadi mengeluh tentang sakit punggung, sering pegal dan nyeri. 2. Berbagai posisi tubuh yang tidak tepat dapat mengakibatkan otot-otot tertentu bekerja secara berlebihan. 3. Lalu bagaimanakah posisi duduk yang benar untuk mencegah terjadinya nyeri dan pegal pada punggung, bahu, dan leher itu? 4. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh juga dapat menjaga kesehatan tulang kita. Skoliosis. Oke, yang kedua? Lanjut. Visual. Osteoporosis. Cara menjaganya bagaimana kesehatan tulangnya? Oke, lalu olahraga, makanan yang bergizi, banyak sayuran, banyak buah. Oke. Selanjutnya di kegiatan kedua kita menentukan pokok pikiran. Nah, pokok pikiran pada paragraf yang pertama apa? Oke, lanjut paragraf yang kedua, pokok pikirannya? Berbagai posisi tubuh yang tidak tepat dapat mengakibatkan otot-otot tertentu secara berlebihan. Oke, pada pokok
pikiran dan paragraf ketiga? Pokok pikiran keempat? Menjaga kesehatan tulang kita. Dari LKPD ini ada yang mau ditanya tentang tugasnya hari ini, materi hari ini, ada yang mau ditanya? Sudah jelas? Oke. Untuk selanjutnya, Miss akan memberikan tindak lanjut sebagai evaluasi materi hari ini yang akan dikerjakan sebagai PR secara individu. Kalian boleh lihat bahan ajarnya yang tadi kalian dapatkan per kelompok masing-masing. Nah, di bahan ajar tersebut, di belakangnya ada tes evaluasi yang akan kalian kerjakan secara mandiri. Kalian membuat dikerjakan PR ya, sebagai PR di rumah. Ada pilihan ganda 1 sampai 10 terkait materi yang hari ini kita pelajari tentang kelainan organ gerak pasif tulang dan pokok pikiran. Dan itu dikumpulkan di besok hari Rabu. Kita akan merefleksi kegiatan hari ini. Untuk hari ini bagaimana kegiatannya? Menyenangkan? Menyenangkan. Semuanya direfleksikan, ditempel di papan refleksinya. Untuk pembelajaran selanjutnya, Miss menyuruh kalian dilanjut dengan masih sama di buku tema. Kalian buka di halaman 143. Ya, buka di halaman 143. Pembelajaran 3 untuk materi selanjutnya tentang kondisi geografis Indonesia. Kalian baca terlebih dahulu di rumah di pembelajaran 3 halaman 142 tentang kondisi geografis